Kontroversi perihal 6.577 kesalahan Alkitab yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia (LAI) dan terjemahan Dunia Baru yang dipakai oleh SSY. Ya, jadi saksi-saksi Yehova itu ternyata masuk di dalam bilangan Kristen, kekristenan. Nah, termasuk Mormon dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kekristenan ini dalam kegelapan. Dan lewat video ini saya menggugat, saya harus memberikan kritik ini. Karena ini soal fundamental, soal dasar-dasar. Pemazmur berkata kalau dasar-dasar itu dibongkar, apalagi yang bisa dibuat oleh orang benar itu. Saya pikir penting kita bicarakan hal ini. Ya, karena ini tidak main-main, saudara-saudara ya. Alkitab yang dipakai selama ini nggak benar, salah. Ternyata 6.577 kesalahan yang diungkapkan. Nah, ini baru 4 saja, saudara-saudara. Baru 4 kesalahan Alkitab itu dalam soal terjemahan. Dan ini bukan terjemahan biasa, bukan kesalahan sekedar terjemahan seperti kata DJ misalkan ya. Itu kemudian berubah jadi J, misalkan DJ Jakarta dengan Jakarta. Bukan soal sekedar ejaan. Ya, tetapi ini saya lihat 4 hal ini cukup laten. Ya, dan itu sebabnya saya bangun judul menggugat Dr. Anwar Chen PhD selaku Ketua Departemen Penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia soal Alkitab yang disuguhkan itu ternyata punya 6.577 kesalahan. Ya. Saya memang memperhatikan channel Lembaga Alkitab Indonesia, bahwa Lembaga Alkitab Indonesia coba memberikan semacam jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam dialog atau diskusi mereka, baik melalui chatting maupun pertanyaan-pertanyaan langsung yang diajukan setiap kali Lembaga Alkitab Indonesia Channel (LAI) itu mengadakan semacam seminar secara berkala. Tetapi saya lihat cara menjawab beliau itu sekedar saja dan sangat menganggap enteng soal gugatan ini. Seolah-olah tidak ada masalah dengan terjemahan kami. Ini dihasilkan oleh para pakar dalam dan luar negeri. Dan itu sebabnya saudara-saudara, ini menjadi pertanyaan juga kalau memang pakar-pakar luar negeri ada juga bergabung, ya istilahnya pasti yang mereka maksud UBS ya, tim dari Universal Bible Societies yang merupakan induk internasional dari Lembaga Alkitab Indonesia dan KWI. Saya punya 6.577 kasus, Bapak Ibu sekalian. Saya baru keluarkan sedikit ini. Ya, kalau sudah ada yang menggugat seperti ini dan sudah membuktikan ayat-ayat itu ternyata cukup esensif ya, cukup signifikan menunjukkan bahwa ini bukan sekedar salah ejaan atau semacam terjemahan kontekstual tanda kutip belaka, tetapi ini masalah yang cukup serius ini. Baik, jadi sekali lagi ini bicara kontroversi perihal 6.577 kesalahan Alkitab yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia bersama dengan Lembaga Biblika Indonesia, dan ternyata LAI dan LBI ini, saudara-saudara, itu punya sumber yang sama dengan Saksi Yehova, terjemahan Dunia Baru. Alkitabnya Saksi Yehova ini, terjemahan Dunia Baru, The New World Translation, yang ternyata sama, kesalahan mereka dan revisi yang mereka lakukan sama, gitu loh saudara-saudara. Ya, dan itu kan hal yang luar biasa. Berarti selama ini kekristenan menganggap Saksi Yehova itu bidat, ya bid'ah, sesat. Ya, tapi ternyata mereka satu sumber teks, jadi teks sumber Alkitab yang mereka terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lah kita bicara ini. Ya sama dengan yang dipakai oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, tapi kemudian kalau ada revisi mereka diam-diam nggak lakukan, padahal ya selalu yang menjadi pelopor revisi itu terjemahan Dunia Baru dari saksi-saksi Yehova, ya Jehovah Witness. Dan ini merupakan hal yang bagi saya sangat memalukan. Kita bilang-bilang, oh aduh TDB itu sesat, saksi Yehova itu sesat.
Ya, terjemahan dunia baru itu Alkitab yang waduh itu bahaya, jangan dibaca dan seterusnya. Tetapi ternyata ya sama gitu. Dan cilakanya lagi Lembaga Alkitab Indonesia yang menerbitkan Alkitab yang rancu, yang kacau ini, itu didukung oleh PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dan Konferensi Wali Gereja di Indonesia, beserta dengan aras gereja nasional lainnya. Makanya seruan saya, evaluasi Lembaga Alkitab Indonesia dong. Terutama isi dari Departemen Penerjemahan Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia yang dikomandani oleh Dr. Anwar Chen, PhD. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena itu isinya katanya para pakar gitu loh. Ya, dokter-dokter biblika yang luar biasa berkualitas, karena menjadi tim penerjemah di Lembaga Alkitab Indonesia konon kabarnya melalui kualifikasi yang tidak main-main. Persyaratan-persyaratan yang harus memenuhi kualifikasi yang full aturan dan kriteria kualitas yang tidak bisa ditawar-tawar. Saya mau berikan catatan bahwa tim penerjemahan di Lembaga Alkitab Indonesia juga utusan dari gereja-gereja sinodal yang diawasi oleh aras-aras gereja nasional, terutama PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, yang dikomandani oleh Pendeta Gomar Gultom dan kawan-kawan di sana. Ya, kalau PGLI yang komandani itu adalah Dr. Roni Mandang dan kawan-kawan. Kalau PGPI Pantai Kosta punya grup aras nasional ini yang dikomandani oleh Dr. Jason Balom Papueng. Ya, dan kalau GOI, Gereja Ortodoks Indonesia, kita tahulah Dr. Romo Daniel Bambang yang mengomandani itu. Tapi mereka pakai Alkitab yang kacau, tapi mereka seolah-olah tidak ada masalah gitu loh. Padahal ini kekacauan penerjemahan yang sangat signifikan bagi saya, yang luar biasa. Bayangkan 6.577 kesalahan itu enggak main-main loh saudara. Ini baru 4 aja, nanti sebentar saya kasih lihat 4-nya itu apa. Itu luar biasa. Tapi saya mau sarankan kepada saudara di awal, di sini saya akan ungkap beberapa hal saja, 4 hal itu dalam pengertian yang kajian yang lebih bersifat otokritik terhadap kekristenan kita ini. Saudara-saudara, saya menggugat Dr. Anwar Chen supaya jangan diam. Kalau perlu buat seminar nasional, kumpul berbagai undangan dan undang biblikos, suruh mereka bertanggung jawab. Ya, tapi saya pikir barangkali LAI takut berhadapan dengan biblikos. Saya nggak ngerti ya. Padahal biblikos itu boleh kata anak bawang, baru kemarin muncul. Ya, bahkan kepakaran Dr. Yonatan Purnomo pun diragukan, khususnya dari kalangan BMPT KKI itu. Ya, mereka mengatakan, wah itu dokter yang baru muncul. Memang betul dia 4 tahun, baru 4 tahun. Dibandingkan dengan banyak dokter teologi di BMPT KKI itu, yang sudah berkarat di dunia teologi, tetapi nggak ngeh gitu kalau Alkitab yang dia pakai untuk jadi bahan pengajaran, bahan khotbah di gereja, ternyata punya 6.577 kesalahan. Gile bener. Ya, ini bagi saya ini kacau punya kerja ini. Apa yang dikerjain ya? Nah, saudara-saudara, jadi kekristenan dalam kegelapan.